Hai guys, kembali lagi di IDN Times Teknologi bersama gue Gali dan Kevin, Dan kali ini kita akan mereview. Acer Nitro 5 2020. Nah, tapi kalau kita review cuma laptopnya aja udah biasa banget. Jadi gue mau ngebahas tentang prosesor terbaru dari Intel yang ada di Nitro 5 2020 ini. Bener banget Gal, laptop ini juga bisa dibilang untuk laptop gaming, bisa juga untuk content creation karena perpaduannya sudah pakai prosesor Intel i7 10750H Cakep. dengan VGA GTX 1650 Ti. Mantap ya? Mantap banget. Nah, untuk desain, laptop ini lebih low profile dibandingkan Nitro 5 sebelumnya. Untuk saat ini, logo Predatornya dihilangkan dan diganti logo Acer biasa. Akan tetapi, desain kali ini tetap menonjolkan sisi gaming dengan aksen merah di bagian belakang laptop dan memiliki bahan polimer. Di bagian pojok kanan dan kiri juga seperti terdapat potongan gitu guys, jadi kelihatan lebih beda aja. Nitro 5 2020 juga memiliki ketebalan 2,4 cm, lebih tipis dibanding yang sebelumnya. Namun dari segi bobot bertambah sedikit menjadi 2,3 kg. Masih oke untuk ukuran laptop 15 inci sih. Jangan lupa tambahkan juga bobot charger yang kali ini beratnya 580 gram. Nah, untuk layarnya sendiri sudah beresolusi Full HD IPS dengan brightness 290 nits dan refresh rate 144 Hz. Akurasi warna dari Nitro 5 ini juga udah lumayan. sRGB 96% dan Adobe RGB di 73%. Untuk keyboardnya saat ini sudah memiliki RGB dengan ukuran full size keyboard. Kelihatannya sih putih, tapi setelah dinyalain, warna RGB yang dihasilkan bagus banget. Travel key-nya lumayan enak untuk bermain game. Acer juga menyematkan aksen khusus pada tombol WASD-nya nih. Ya pasti buat gamer sudah tahu lah ya gunanya untuk apa. Di bagian kiri terdapat pembuangan panas bersebelahan dengan port RJ45, dua port USB Type-A 3.1, dan audio jack 3,5 mm. Di sebelah kanan juga terdapat pembuangan panas, port HDMI, USB Type-A 3.1, dan USB Type-C 3.1. Untuk colokannya terdapat di bagian belakang laptop. Lanjut ke performanya Kevin. Nah Gal, Acer Nitro 5 ini memiliki prosesor Intel Core i7 10750H, memiliki 6 core dan 12 threads, dengan base clock 2,6 GHz dan bisa di boost sampai dengan 5 GHz. L3 case-nya 12 MB dan TDP yang cukup hemat hanya 45 Watt saja. Jadi gini Gal, di prosesor Intel i7 10750H ini, clock speed-nya benar-benar sangat tinggi. Fungsinya apa? Ya untuk meningkatkan FPS saat bermain game dan juga stabil saat Anda menjalankan game-game berat di waktu yang lama. Selain itu, laptop ini juga dilengkapi dengan fitur Thunderbolt 3.0. Salah satu fungsi port ini yaitu gamers bisa nambah VGA eksternal atau juga buat content creator biar render makin cepet. Intel juga memiliki fitur Intel Thermal Velocity Boost Processor, yaitu fitur yang mampu menaikkan frekuensi di atas clock speed dari turbo boost saat menjalankan aplikasi ringan, jadi hanya membutuhkan single core prosesor saja. Laptop ini tentunya sudah mendukung Wi-Fi 6 untuk koneksi internet yang lebih maksimal. Kita juga bisa gunakan namanya Intel QuickSync untuk membantu proses streaming tanpa membebani kinerja prosesor. YouTubers atau content streamer, content creator nggak perlu khawatir lagi soal ketakutan bermain game sambil stream karena laptop ini dibekali juga GPU yang cukup mumpuni di entry atau mid level yaitu GTX 1650 Ti. Gak usah basa-basi lagi, kita langsung tunjukin performa i7 10750H digabungin sama GTX 1650 Ti. Berikut cuplikannya. Oke, kita mulai tes pengujiannya. Kita mulai dari Cinebench R15. Kita loop 10 kali, kita lihat hasilnya sebagai berikut. Terlihat bahwa di loop pertama, loop kedua, loop ketiga menunjukkan performa primanya di angka 1300-an, kemudian sedikit menurun di angka 1200, lalu stabil, dan loop ke-7 sampai ke-10 mengalami penurunan juga. Kemudian kita pindah ke Blender dengan scene BMW, kita dapat hasil 6 menit 15 detik. Kemudian kita coba untuk render-render dulu sekarang. Kita coba di aplikasi yang paling mainstream, Premiere CC 2020. Kita tes render video 1080p, durasi 2 menit 40 detik dengan color correction dan title-title sedikit. Untuk CPU only kita mendapatkan hasil render 3 menit 36 detik. Sedangkan kalau kita memakai CUDA cores atau dengan bantuan GPU hanya 29 detik. Ya, sangat cepat sekali. Sekarang kita langsung tunjukin performa i7 Gen 10 jika digabungin dengan GTX 50 Ti di beberapa scene game. Yang pertama, kita coba di Dota 2. Best looking, DirectX 11. Di scene ringan kita dapat 90-100 fps, jika scene berat
kita dapatkan 70 sampai 80 fps. Cukup baik ini, cukup enak kalau main sudah di atas 60 fps. Nah, kita pindah ke game kompetitif lainnya, yaitu Counter-Strike Go atau CS:GO. Kita main di preset low setting, kita mendapatkan FPS 140-an. Nah, di sini baru enak banget main game-game FPS gini karena laptop ini sudah mendukung 144 Hz. Oke, kita coba game yang sedikit berat. Kita coba game GTA 5. Kita mendapatkan 100 sampai 130 fps di medium preset. Kalau kita naikin high, kita dapat 90 sampai 100 fps. Sudah enak banget tuh main GTA 5 di 90 sampai 100 fps. Kayak lihat jeroannya ada 2 slot SODIMM, satu yang terisi, masih ada satu lagi kosong, bisa ditambahin 8 GB lagi. Dan juga masih ada 2 slot NVMe SSD, satu sudah terisi, bisa ditambah satu lagi, dan 2,5 inci slot HDD atau SSD. Jadi kesimpulannya Gal, performa i7 10750H dengan GTX 1650 Ti sudah bisa menjalankan beberapa skema game atau kerja dengan enteng tanpa masalah. Mau diajak kerja seperti rendering, editing grafis, laptop ini sangat siap. Mau diajak main game juga menunjukkan performa yang sangat gahar. Untuk kalian-kalian yang masih bingung mau ambil laptop yang mana, speknya apa, masih mikir laptopnya kira-kira masih kepake nggak sih 2-3 tahun ke depan? Nggak usah ragu lagi pilih laptop dengan prosesor yang terbukti menghajar semua kebutuhan kalian. Laptop ini bisa menjadi salah satu rekomendasi laptop kalian. Wah, udah nggak ngerti lagi sih gua. Udah mah desainnya keren, speknya cocok banget buat gua. Yang suka render video maupun gue yang suka untuk main gaming. Laptop ini perpaduannya ciamik banget. Mantap ya? Sudah prosesor Intel i7 generasi 10. Generasi ke-10. Dicampur dengan VGA-nya GTX 1650 Ti. Dijamin untuk main game ataupun kerja rendering. Wah, Lancar jaya. Lancar jaya. Nah, menurut kalian gimana dengan laptop ini? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.